Dulu Mas Dimas ini katanya pernah gelut di pondok. Maksudnya gelut juga. Sama berkelahi gitu sama anak-anak Ya, apa ya? Preman sana lah. Preman sana lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. persaudaraan, PSHT Jaya. PSHT, salam santun buat seluruh pesilat Nusantara. Halo, kembali lagi bersama saya Masko tentunya di channel Persibiru 17. Nah Lur, kali ini saya sedang bersama Mas Dimas atau yang lebih dikenal dengan panggilan Dua-Dua. Salam persaudaraan. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada Gus saya nih, pecinta minyak silat. Beliau adalah guru saya di Pondok Pesantren Rototus Sabab, Gus ya. Iya Mas. Nah, jadi saya kesini mau nanya-nanya sedikit, ngobrol-ngobrol santai sama Mas Dimas. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Langsung ya. Kok langsung to the point nih kayaknya Gus nih. Langsung. Mau tanya apa Gus? Sampai dirancang dulu telur ya. Dirancang, sudah siap dari rumah ini. Yang pertama, pertama masuk pesantren ini Mas Dimas tahun berapa? Oke, sebelumnya saya mau apa ya? Persibiru nih ya Mas ya. Channelnya Persibiru. Oke, salam santun, salam persaudaraan, dulur-dulur Persibiru. Apa Persibiru nih Mas? Persatuan Seni Bela Diri Nahdlatul Ulum. Oh, berarti bukan PSHT ya channelnya? Bukan cuma PSHT. Berarti dari anak pencaksilat lain? Anak pencaksilat lain banyak. Ini ceritanya kayak aku yang wawancara ya. Aduh, nggak Gus. Sebelumnya saya itu mondok pada tahun 2013 awal. 13 awal. Karena waktu itu saya baru jadi warga. Saya kan disahkan 17 November 2012, Gus. Nah, disahkan 2012 tanggal 17 November. Lalu saya kelahi pada bulan Desember, insya Allah itu ya. Biasa wis ya, namanya kenakalan remaja. Kelahi, terus orang tua saya kayak, kamu gini terus nih, bahaya nih masa depan kamu nak gitu. Akhirnya saya dimondokkan. Baru lulus SMA tuh kan, kebetulan kan saya latihan mulai sampai kelas 3. Disahkan kelas 3 SMA, lulusnya kan Juni-Juli lulusan kan. Nah, disahkannya Novembernya. Nah, saya lulus SMA itu di rumah kan nganggur otomatis tuh, liburan. Nah, masih belum ada kayak kuliah tuh belum. Nah, saya kelahi di bulan Desember, dimondokkan lah di awal Januari insya Allah tahun 2013 Gus. Kok bisa langsung mondok di Rototus Sabab itu gimana ceritanya Mas? Kebetulan di daerah Jember sendiri, Rototus Sabab ini kan terkenal dengan salah satu pondok pesantren yang bisa mendidik akhlakul karimah ya. Ini bukan apa ya, promosi loh ya, bukan karena ada Gus Mandi, ini bukan ya. Jadi emang terkenal di sana itu, apalagi di desa saya itu Gus ya, kebanyakan mayoritas keluaran dari Rototus Sabab. Dari Kiai Khotib Umar seperti itu, termasuk abah saya sendiri alumni ya Mas? Alumni abah, Pak Le, terus bibi dan saudara-saudara itu kok hampir merata dari sana, alumni sana kayak gitu Gus. Makanya saya mondok di sana akhirnya seperti itu. Lanjut pertanyaan kedua Mas. Kayak Najwa Shihab ya lama-lama ya. Gimana Gus? Rasanya pas pertama masuk pesantren itu gimana Mas? Menghadapi lingkungan baru kan, sampean kan menghadapi lingkungan baru di pesantren itu. Iya, rasa sih gak enak pasti ada ya, karena biasa bebas, hidup bebas. Bebas dalam artian kemana-mana bisa gitu kan ya. Terus biasa kumpul dulur-dulur dan lain sebagainya. Terus moro-moro disekat, Gak bisa keluaran. bisa keluaran dan harus mengikuti peraturan pondok yang hampir nggak bisa istirahat sih kalau menurut saya Gus waktu itu ya. Full Itu ya. Jadi istirahatnya tidur, bukan istirahat main loh ya. Jadi itu seingat saya ya.
Jam 11 siang kan istirahat. Nah, itu dari bangun tidur jam 1 itu jamaah. Lanjut terus sampai jam 11 malam. Ya kan? Jam 11 malam tuh disuruh istirahat. Ya kalau nggak istirahat paling ngafalin itu kayak pelajaran-pelajaran gitu, kayak nahu dan lain sebagainya, ngafalin. Bangun jam 2, kalau jam 3 tuh tahajud. Meskipun yang nakal ya, kalau dia itu pasti kebangun karena banyak yang tahajud kan, anak-anak santri gitu. Jadinya bangun sampai jam 11 lagi. Pelajaran kayak beda dengan di rumah biasanya jalan-jalan gitu. Ya untuk penyesuaian diri sih, saya kan pernah diujangi sama pelatih saya. Warga Esa Trate itu harus bisa seperti bunga Trate, bisa menyesuaikan hidup di mana saja, di lingkungan apapun, di lingkungan atau situasi apapun. Jadi alhamdulillah kerasan gak kerasan saya betah kayak gitu di sana Gus. Nah, bahas soal tahajud ini Mas, saya pernah dengar ini cerita dari Mas Dimas. Dulu katanya berdoa di dalam tahajud itu Mas. Yang pengen jadi dikenal banyak orang gitu. Pernah sih. Jadi waktu itu di Masjid Tengah Gus ya. Di Masjid Tengah. Masjid Tengah yang biasa buat ngaji kitab jam 1 siang. Jadi waktu itu saya sendirian nangis kepada Tuhan ya. Ya Allah gitu. Saya tuh pengen kuliah. Kan dalam hati saya kan pengen kuliah. Gak betah ya Mas? Bukan gak betah. Saya kan jiwanya seni, anak seni, tapi orang tua saya kan agamis. Jadi saya pengen kuliah dan saya hidup di dunia ini pengen dikenal lah sama orang gitu, pengen dikenal banyak orang. Saya sekali hidup di dunia ini cuma sekali gitu, saya pengen banget dikenal orang. Dan alhamdulillah ya, keluar dari pondok juga kan bukan karena keinginan saya, karena suatu keadaan juga. Dan alhamdulillah kuliah itu. Dan ini ada Pangeran Dua-Dua nih sekarang ya. Channel Pangeran Dua-Dua kayak gitu Gus. Terkabul. Buat kalian yang pengen jadi kayak Pangeran Dua-Dua ini, perbanyak tahajud sambil ya itu emang bener ya, bener cerita ini nggak saya buat-buat, emang bener adanya. Saya ingat banget tuh waktu masih pondok, tahajud tidak pernah telat, dan puasa selalu puasa. Bisa tanya ke angkatan saya itu, ke Ahmad, terus apa ya, maksudnya ustadz-ustadznya waktu itu, ke Rosidi, terus ke Zaini, ke Holes. Jadi emang apa ya, karena mondoknya kan karena kelahi itu dimarahi ya sama orang tua. Jadi saya berusaha waktu di pondok untuk nggak bikin malu orang tua, karena di pondok tuh ketat banget loh pecinta masyarakat. Katanya itu ya, kalau nggak jamaah 3 kali itu diusir gitu. Ya kan? Iya. Nggak jamaah 3 kali diusir. Apa kalau Maduranya itu ditondung. Gulung tikar gitu. Gulung tikar. Jadi saya takutnya saya bukan saya takut ditondung, bukan. Tapi takut bikin malu orang tua saya gitu Gus. Jadi saya nggak mau bikin malu lagi orang tua saya gitu. Itu alasan saya. Nah, ini lanjut pertanyaan terakhir ini Mas. Terakhir ya? Nggak banyak-banyak. Yang paling seru ini Mas. Gimana? Cerita pengalaman selama di pesantren. Nah, dulu Mas Dimas ini katanya pernah gelut di pondok. Maksudnya gelut juga sama berkelahi gitu sama anak-anak ya, apa ya, preman sana lah, anak muda yang biasa nongkrong di jalan gitu. Itu ceritanya gimana Mas? Aduh, sebenarnya malu ya untuk diceritain ya. Tapi karena Gus Mandi yang minta ini buat motivasi ya. Jadi ya kebetulan lu kan saya warga baru Gus ya. Waktu itu ada anak pondok namanya Alif apa Haikal gitu ya. Siapa? Jadi warga juga kayaknya sekarang. Warga. Haikal siapa? Hikam kayaknya. Oh, Hikam. Hikam. Iya. Hikam. Coba sama itu ya. Jadi waktu itu saya mau ke gedung. Nah,
Terus Hikam kalau nggak Alif ini di pinggir jalan mau anak itu lewat 6 orang itu. Karena nggak minggir diteriaki gitu ya. Diteriaki saya ngerasa apa ya? Anak pondok gitu kan nggak terima. Apalagi saya kerjaannya ya kelahi dulu ya. di sekolah tak gini kan sama saya Gus. Set balik mereka. Balik ya royok itu anak itu, tapi enggak sih, enggak sampai berapa menit tuh, hitungan detik gitu insya Allah ya. 7 detik dah, 7 detik insya Allah. Itu saya ingat banget, saya kan pakai sarung, saya pakai songkok, anak itu dorong saya, set keliling tuh kan. Sarung ya, tak angkat, songkok tak kasih kan anak, dia lompat kan Gus ya, enak banget kan, kita sebagai pesilat pasti paham lah, langsung tak ajar sininya nih. Gitu ya. Apa Mas? Iya gitu. Ya enak banget kan, ya itu pingsan dia, terus yang lain tuh ayo maju gitu, kabur tuh mereka. Gak berani gitu. sama pesilat. Bukan nggak berani sih, ya mungkin karena lihat temennya itu yang paling besar kan yang tak ajar. Nah, semenjak kejadian itu, tapi herannya saya, padahal tuh banyak anak pondok itu baris, termasuk Gus Arif loh ada itu insya Allah. Di sana? Iya, Gus Arif putranya Rahamdi. Iya. Cuma ngelihat nonton di apa, di tempat jualan itu apa namanya Gus ya? Selek. Selek. Nah, namanya Selek ya di sana. Itu banyak santri padahal. Gak ada yang bantuin ya katanya. Padahal saya bela anak pondok ini kata. Kabur tuh. Kabur. Pas saya jadi keamanan acara Isra waktu itu ya. Kan Isra besar kalau di pondokku ini. Besar banget pokoknya. Nah, jadi keamanan, anak itu nyamperin saya Gus. Ke pondok? Pondok sama temen-temennya bawa pisau. Sebelum mereka nyamperin, tak samperin dulu. Ya biasa ya, jiwa-jiwa emang gak ada takutnya saya waktu itu ya. Sebelum mereka nyampe ke saya, tak samperin. Kalau yang namanya itu musuh saya gini sebenarnya, nggak berani. Cuma teman-temannya itu nanti ya tawuran katanya. Sini senengan tawuran kata gue ya. Loh, saya. Nah akhirnya saya bilang sama mas saya, namanya Mas Agil, Mas tolong dampingi saya Mas, nanti saya mau duel gitu saya sama temen-temennya ini, ngajak bentrok Mas. Loh ya dek, gas. Padahal sebelum itu, seminggu sebelum kejadian tuh, maksudnya kejadian di Isra itu, udah tak samperin ke rumahnya itu, nggak ada. Orangnya nggak ada? Nggak ada, katanya udah 3 hari nggak bangun katanya. Habis serius, 7 orang yang sama siapa, sama kiamat. Nah malah ngajak bentrok lagi, siapa yang nggak pegel ya? Nah pas Isra itu datang dulur-dulur, dulur banyak ya mungkin yang ikut waktu itu, terima kasih banyak dan mohon maaf juga ya karena waktu itu kenapa saya minta maaf, saya samperin ke rumahnya kan tidak ada, ketemu di parkiran tak aja, ayo mau bentrok gitu, langsung dia sungkem gini dibawa sama ayahnya lah. Yang nggak terima ini teman-temannya ada yang ngejar saya mau nusuk kayak pisau ya, pakai pisau, dipegang sama Mas Sambali Sempolan yang rambutnya panjang, ngapain kamu gitu. Loh enggak Mas, enggak kamu samain itu. Loh adik saya tuh langsung salahnya dulu apa Mas, karena waktu itu kan Isra, orang ribuan. Nah dia pas di jalan, tengah jalan gitu kan, terus ngiranya kita tuh Isra Mi'raj, padahal saya santri waktu itu ya emang salah sih. Padahal didatangi dari luar. Kita tuh mau ngajak keluar ke lapangan waktu itu ya, tapi kisru di sana gimana? Akhirnya kelahi sama masyarakat sana itu, serius kelahi sama masyarakat sana, sepeda banyak yang kena waktu itu ya. Alhamdulillah, tapi kebetulan polseknya warga PSAT di Sukoharjo, namanya Mas Pras dulu waktu. Akhirnya dibantu sama beliau. Ya itu pengalaman yang bener-bener kayak
Takia Genji sih. Iya. Serius, Takia Genji sungguhan kalau itu. Saya inget banget dulu yang ambil osok tuh ya. Kalau Maduranya osok. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Anunya genteng tuh di bawahnya kan ada sih kayu tuh yang lah begitu. Punya wah dulur aku lihat cek gitu. Gak ada takutnya dulurnya. Pinter dulur waktu itu ya. Kan diserang seret. Yang kesana kan cuma 5 orang dulur di sini. Saya dibawa ke sini. Ini mundur, ini maju seret. Habis wes mencalon. Banyak dulu berarti yang datang ke situ ya. Ya, zaman itu padahal masih belum ada WA kayak sekarang. Belum ada grup-grup HP kayak sekarang, wes zaman itu SMS-an. Saya ngechat waktu itu Facebook ke Mas Akil. Ya, tapi itu bukan suatu kebanggaan kayak gitu ya. Itu adalah apa ya? Masa kelam kalau menurut saya dan sangat malu untuk diceritakan. Tapi ada juga hal positifnya, hikmahnya bisa diambil. Dan infonya sih Gus ya, semenjak kejadian itu anak itu gak ganggu pondok lagi gitu. Karena sangkatan saya kebetulan habis setelah itu kan nggak boleh kembali ke pondok sama orang tua, takut ngisir, padahal saya biasa aja gitu kan. Tapi orang tua nggak bisa sama sekali. Wes kamu nggak boleh ke pondok gitu. Kenapa kataku? Dan udah mas gak ada yang ganggu pondok lagi mas sekarang itu katanya mas. Nggak tahu bener apa enggak ya. Ya bener, semenjak itu bener mas, semenjak Mas Dimas ada di pondok itu, semenjak masalah itu anak-anak itu nggak pernah ganggu pondok kan, biasanya tiap hari lewat depan pondok belajar main kenal pot ini ganggu anak-anak santri mabuk-mabukan kan gitu. Dan sendiri emang waktu itu saya warga PS1-nya masih belum dikenal kok. Belum dikenal sama sekali. Saya pertama tahu warga PS1 ya Mas Dimas ini. Dan sekarang alhamdulillah banyak Gus ya. Banyak di pondok sekarang. Banyak alhamdulillah diterima. Dan kebetulan sudah banyak kenal juga. Dengan PS1 ya. Itu kejadian udah lama banget sih ya. 2013. Pertama buka latihan saya Gus, tapi nggak ada yang jadi warga loh ya. Tapi yang pertama buka latihan di sana emang saya emang di primer kan pernah lihat saya tuh masih kecil ya mas, kelas 5 kayaknya, 5 SD masih kecil Gus mandi waktu saya mondok. Lihat latihannya itu ngeri pokoknya. Masih mas itu pertama ngelatih ya. Tapi kan mulai berkembang lagi waktu ketua ranting kan yang buka, ketua ranting Sukowono. Iya 2017 ya. 2017 udah ya. Buka latihan. Sama Mas Hani kalau nggak salah. Sani. Iya. Tapi kalau untuk awalnya buka latihan itu sebenarnya 2013 itu udah ada latihan di sana. Sejarah. Tapi nggak ada yang jadi. Gitu. Berapa orang itu yang pertama? Banyak, satu blok 4 ikut semua. Seblok 4 itu kisaran 15 sampai 20 lah. Tapi kan mak kaeh kalau Maduranya itu mak kaeh ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin pengurus ya, yang udah jadi ustadz, yang udah lama mondok itu ustadz gitu. Itu nggak ikut melarang, namanya Kiamat. Tapi Kiamat malah ikut pencaksilat sekarang dia. Boleh. Jadi Kiamat nih waktu ke Mayang gitu kan sering minta antar saya Dimas. Terus ketemu anak-anak persamaan. Nah, kebetulan kan saya pernah jadi sekretaris sih di Mayangnya. Banyak kenal lah dulu Mayang. Terus berhenti saya salaman semua kan. Dikira kayak bos besar mungkin sama Kiamat, padahal kan persaudaraan PS1 emang kayak gitu. Nah, mungkin segitu aja ya Lur. Karena saya sudah banyak menyita waktunya Mas Dimas. Enggak. Wah gimana? Namanya kan sibuk tahu sendiri. Enggak ada kata sibuk buat dulu PS1 ya. Nginep lagi Gus ya? Aduh, udah dari kemarin saya Mas. Enggak apa-apa, nginep lagi. Aduh. Saya berharap Gus nanti nginep lagi. Dan ada latihan di sana sekarang ya? Ada, kebetulan saya sudah buka lagi di sana. Rakiwam ya? Ya. Kiwam. Mas Kiwam. Kalau Ranadip itu? Abah saya Mas. Oh Ranadip ya? Ayah saya. Itu yang paling keren kayaknya yang waktu
Pas jadi keamanan waktu itu. Waktu saya mondok Rana Dip kayaknya emang yang dikenal waktu itu ya. Sekarang turun ke Putra ya. Keren juga. Nggak, Gus. Iya Mas. Makasih atas waktunya Mas. Saya yang lebih-lebihnya terima kasih sudah mau mampir ke gubuk saya. Mohon maaf ada jamuan yang kurang nih Gus ya. Dan mohon maaf juga sedikit ya klarifikasi. Kita berdua udah jadi saudara sekarang ya Gus ya. Jadi rasa sungkan wes ada, tapi ya wes ya, nganggep dulur sebagai saudara kayak gitu dulu ya. Tapi kalau rasa hormat tetep Gus Mandi. Takut dilihat santri-santri nanti kok ngelama Mas Dimas nih. Udah saudara. Beda. Ya, persaudaraan di PSAT tanpa sekat Gus ya. Tanpa sekat. Nah, jadi bisa menembus suku, ras, agama, pangkat, jabatan kayak gitu. Saya salutnya di situ. Pokok duduk sama rata, berdiri sama tingginya. Mantap. Dulur-dulur, jangan lupa terus support channel Persibir 17 dengan cara like, comment, dan subscribe ya sekarang. Los gak rewel pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.